شهر الصيام للمخلصين وجعل في طاعته في الدنيا والآخرة للطاعين وفي معصيته ذل الدارين للعاصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب بالذنب الشدعين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أتقى الخلق لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وإنها شعار المتقين ووصية الله للناس أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Maha besar Allah yang telah membentangkan bumi yang subur ini, tempat kita hidup berkampung berhalaman dan menyembahnya. Maha besar Allah yang melanggengkan langit yang biru, ibarat atap yang melindungi kita berhiaskan bulan dan bintang yang gemerlapan. Maha besar Allah yang menciptakan matahari yang menyinari kita dengan sinarnya, berisi khasiat-khasiat guna kehidupan makhluknya. Sesungguhnya tidak semua orang dapat merasakan kelezatan bertakbir dan bertahmid di hari ini dalam arti sepenuhnya, walaupun lahirnya sama-sama turut berlebaran di hari raya. Nikmatnya bertakbir dan bertahmid tak dapat dicapai dengan uang beribu-ribu, tidak dengan makanan dan minuman serba mewah, apalagi dengan gemuruh bunyi petasan dan lain-lain pemborosan yang sia-sia yang terlarang dalam agama kita. Kelezatan bertakbir dan bertahmid berkehendak kepada hubungan rohani yang suci murni, kepada pertalian batin yang langsung antara makhluk dan Khaliknya. Allahu Akbar walillahil hamd. Puasa sebulan Ramadan yang telah kita tunaikan dengan khusyuk dan disiplin merupakan salah satu dari cara untuk mendapatkan hubungan batin itu. Semoga ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang ikhlas. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, terimalah salat kami dan puasa kami dan semua amal ibadah kami dengan rahmat Engkau, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan puasa kita itu tidaklah seperti puasanya setengah orang yang seperti dilukiskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mendapatkan suatu apa daripadanya kecuali haus dan lapar semata. Semoga puasa kita itu benar-benar telah dapat membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tidak baik dan mengembangkan pada pribadi kita masing-masing sifat-sifat dan potensi yang positif. Kemampuan untuk mengendalikan diri, salah satu ciri dari derajat takwa yang sebagian kita ketahui justru tujuan dan kewajiban berpuasa itu. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mari pula kita sambut dan rayakan Idul Fitri sekarang ini dengan rasa syukur dan qanaah, yakni dengan merasa bahagia dengan apa yang ada, bersih daripada cara-cara tafsir dan berlebihan. Mari kita cari kebahagiaan beridul fitri dalam memberikan sebagian harta kita kepada saudara-saudara kita yang lemah, yang berhak atasnya, entah berupa zakat fitrah atau
ataupun sedekah. Demikian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Agnuhum an tawafi hadzal yaum. Cukupkan keperluan mereka di hari ini sehingga mereka tidak terpaksa berkeliling menenadahkan tangan meminta-minta. Mari kita bebaskan mereka dari keperluan berkeliling meminta-minta di hari ini. Mari kita biasakan menikmati rasa bahagia dalam memberi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Islam memang menuntun kita untuk mencari dan merasakan kebahagiaan dengan meneruskan rasa bahagia dalam kalbu sesama manusia, yakni dengan memberi apapun bentuknya pemberian itu. Demikianlah pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan keperluannya setiap orang memberi sedekah setiap hari. Sabda beliau, "Laisa min nafsi ibni Adam illa 'alaiha sadaqatun fi kulli yawmin talat fihi syams." Tiap-tiap jiwa keturunan Adam tanpa kecuali, sabda beliau, harus bersedekah setiap hari di mana terbit padanya matahari. Mendengar itu bertanya seorang sahabat yang hadir, "Ya Rasulullah, min aina lana sadaqatun tasaddaqu biha?" Bagi macam kami ini, dari mana pula sedekah yang mungkin kami berikan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Inna abwabal khairi la kathira." Sesungguhnya pintu-pintu kebajikan amat banyak. Lalu beliau sebutkan satu persatu. At-tasbih, wat-tahmid, wat-takbir, wat-tahlil. Mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil dengan hikmah dan khusyuk adalah sedekah. yakni sedekah untuk jiwa rohani sendiri, mengisinya dengan kekuatan baru, dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rohanimu mempunyai hak atas dirimu. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang tubuh rohani kita berhak atas kita, karena kita senantiasa pelihara baik-baik dan diberi kekuatan baru, jangan sampai lemah. Selanjutnya beliau bersabda, al-ma'ruf bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak kepada yang baik, melarang dari yang munkar adalah sedekah bagi masyarakat agar stabil dan terhindar dari kerusakan. Wa tumitul adha 'anil tariq wa tusmiru asamma wa tahdil a'ma wa tadulul mustaril wa tas'a bi sidatil as'afaika ma'al la'fan mustaqif wa tahmilu bi siddati ra'aika ma'al dha'if wa hadha kullu sadaqah minka ala nafsik wa tabassamuka fi wajhi ahika sadaqatun. Menyingkirkan sesuatu yang dapat menyakiti orang dari jalan, mendengarkan lalu mengingatkan orang-orang yang tuli sehingga ia terhindar dari bahaya, menuntun orang buta, memberi petunjuk kepada orang yang minta petunjuk mengenai keperluannya adalah sedekah. Memapa orang yang tak berdaya dan amat mengharapkan bantuan dengan kekuatan dua betismu, mendukung si lemah dengan kekuatan lenganmu, maka semua itu adalah darimu dan satu keharusan atasmu. Dan senyumanmu bila berhadapan dengan saudara pun adalah sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang ini yang berbahagia diriwayatkan bahwa sekali peristiwa pada satu hari raya Idul Fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak kecil sedang terpencil berdiri sendirian dengan muka yang sedih.
menahan air mata yang sedang berlinang, melihat dari jauh teman-teman yang seusia sedang berhari raya, bergembira ria, berpakaian baru pembelian ayah, menikmati makanan masakan ibu. Sudah agak lama juga dia hidup menumpangkan nasib sebagai anak yatim piatu. Tapi pada saat-saat seperti di hari bulan baik ini, alangkah berilah saja melihat orang lain bergembira ria serta berkecukupan. Teringat kepada nasib diri sendiri, di mana bapak tempat meminta, di mana ibu tempat mengadu, di mana rumah tempat pulang. Tak ada jawaban bagi semua itu. Rasulullah SAW mendekati si anak kecil itu seraya bersabda, "Kenapa engkau berdiri sendirian di situ?" Tanya beliau. "Di manakah rumahmu?" "Tidak ada," katanya. "Aku yatim piatu." Terkunci kerongkongan tak dapat menjawab, hanya air matanya yang bercucuran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu meletakkan telapak tangannya di atas kepala si anak yatim. Dengan suara penuh cinta kasih beliau bertanya, "Maukah engkau bila Aisyah menjadi ibumu dan Muhammad menjadi bapakmu dan tempat tinggal Rasulullah jadi rumahmu?" Alangkah bahagianya si anak yatim piatu mendengar kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia serasa bukan yatim piatu lagi. Dia sudah mempunyai ibu dan bapak kembali. Dia belum menerima apa-apa berupa materi, tapi dia sudah menerima sesuatu yang tidak ternilai harganya. Alangkah bahagianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tatkala melihat si yatim segera menghapus air matanya dan mengucapkan syukur dengan wajah tersenyum bergembira berseri-seri. Rasa bahagia yang dapat diteruskan dalam hati si yatim, pemberian yang belum berbentuk materi itu saja seakan-akan memantul kembali kepada yang memberi sendiri, sehingga yang memberi dapat menikmati apa disebut kebahagiaan dalam memberi. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada hari baik bulan baik ini dan seterusnya, marilah kita sama-sama kita contoh yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni membiasakan diri mencari rasa bahagia dalam memberi yang bersumber kepada rasa kemanusiaan yang murni dengan niat yang ikhlas. Dalam pada itu ingatlah kita bahwa nilai hakiki dari suatu pemberian tidaklah semata-mata ditentukan oleh besar atau kecilnya harga materi yang diberikan. Ada nilai-nilai lain yang tidak bersifat material yang lebih menentukan nilai dan efektivitas suatu pemberian itu. Dalam rangka ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu riya'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa mathaluhu kamathali safwanin alaihi turabu asabahu wa abilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumil kafirin." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan, yakni hapuskan nilai-nilai sedekahmu dengan membanggakan diri dan cercaan, seperti orang yang menambahkan hartanya antara ingin lihat orang banyak dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Perumpamaannya ibarat satu batu licin yang ada tanah di atasnya, kemudian ditimpa hujan lebat, lalu batu itu menjadi bersih kembali. Mereka tidak mendapat apa dari usaha mereka dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi pimpinan kepada kaum yang tidak beriman. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qaulun ma'rufun wa
wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Satu perkataan yang manis dan memberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan ceritaan, dan Allah Maha Kaya dan Penyantun. Al-Baqarah 263. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua dari rencana amal kebaikan disebut oleh Rasulullah SAW, dari mengajak orang berbuat baik sampai kepada menyingkirkan duri dari jalanan, sampai kepada menuntun orang buta, mendukung yang lemah, dan pada akhirnya senyuman dari muka jernih kepada sesama manusia. Semua itu adalah bentuk sedekah yang tidak memerlukan uang atau harta. Dalam pada itu, adapun hadis yang diulangi tadi meningkatkan pengertian sedekah kepada taraf yang lebih baik dan lebih luas. Ia melepaskan pengertian sedekah itu dari pengertian maddah, pengertian material yang sempit, membawanya kepada pengertian ma'ani, pengertian imaterial yang lebih luas. Tidak selamanya suatu pemberian itu harus berupa benda atau uang, malah sekedar senyum pun terhadap sesama manusia adalah sedekah, adalah pemberian. Dengan kata-kata yang sederhana dan ringkas, Rasulullah SAW sebenarnya mendorong dan menggerakkan perhatian kita kepada yang batin di balik yang lahir itu semua. Semua kebajikan terhadap sesama manusia dalam bentuk apapun dia dilaksanakan adalah sama-sama bersifat sedekah, lantaran sama-sama bertolak dari sumber yang satu, yaitu sama bersumber pada rasa kemanusiaan yang halus tapi mempunyai kekuatan untuk menggerakkan seseorang untuk berbuat kebajikan dari yang kecil sampai yang besar. Rasa kemanusiaan inilah yang bergerak lebih dulu. Makanya antara lain seseorang bergerak untuk berbuat baik kepada sesama manusianya, untuk memberi ₹1 atau ₹2 kepada orang yang menghajatkan, untuk menuntun seorang buta menyeberangi jalan dengan selamat, untuk menyingkirkan sebuah batu agar orang di belakang jangan tersandung, untuk mengucapkan beberapa kata-kata yang keluar dari lubuk hati, untuk memberikan harapan kepada seorang yang sedang patah hati, atau untuk melompat ke dalam air banjir untuk menolong seorang yang sampai tenggelam dengan menyerahkan nyawanya sendiri. Semuanya itu adalah sedekah. Semuanya itu digerakkan oleh rasa kemanusiaan yang berperanan ibarat agregat memancarkan tenaga listrik yang dapat menggerakkan mesin-mesin kecil atau besar dan memberi cahaya di waktu gelap. Sedekah yang berupa kebajikan walaupun kecil-kecil dan ringan-ringan sehingga dapat dirasakan oleh setiap orang dan setiap hari bila digerakkan oleh rasa kemanusiaan, pada hakikatnya berperanan ibarat lembaran-lembaran pedang sutra yang menjalin hati pribadi dan pribadi sebagai anggota masyarakat dalam ikatan rasa persaudaraan dan memperkaya isi kehidupan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dapatlah kiranya sekarang memahami apa sebenarnya terletak di balik anjuran memberi sedekah itu. Bukan pada hari baik, bulan baik seperti hari ini, tapi malah setiap hari di mana padanya terbit matahari. Sedekah itu sendiri bukan tujuan, tapi adalah alat. Lawan fakta mafil ardi jami'an ma'alaf baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Walaupun kamu mempelajari semua kekayaan yang ada di muka bumi, bisa kamu tidak dapat mempersatukan dari mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mempersatukan hati mereka. Persatuan kalbu dengan kalbu adalah anugerah ilahi yang diberikan kepada mereka yang melaksanakan petunjuknya dan sunnah Nabi. Dalam suatu peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa bila tiba saatnya
saatnya kiamat datang. Padahal pada tangan salah seorang di antaramu ada sebuah cangkokan pohon kurma, sedangkan pula dia masih mempunyai kesempatan menanamnya sebelum terjadinya hari kiamat. Hendaklah cangkokan itu ditanamnya, untuk itu ia memperoleh pahala. Begitulah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan sumbangan dalam hidup duniawi. Seorang Muslim tidak boleh putus asa sekalipun dia tidak dapat turut serta dalam memetik hasil usahanya itu. Tak ada saat terlambat untuk menaburkan benih kebajikan. Amal yang demikian bertitik tolak pada niat mengharapkan keridhaan ilahi adalah merupakan pembaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ibadah dalam arti yang luas. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'mini kamathalin nahl, in aqalat thayyibah, wa in waqa'at thayyibah, wa in waqa'at ala ulin nakhrin lam takrib." Perumpamaan kehidupan seorang mukmin bagaikan kehidupan lebah. Apabila ia makan yang baik, apabila dia mengeluarkan sesuatu yang dikeluarkannya yang baik, dan apabila dia hinggap di satu dahan dan ranting, dia pelaku sekalipun caban dan ranting tidak rusak lantaran ia hinggap, bahkan dia meninggalkan bekas yang akan menjadi bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ibaratnya lebah yang demikianlah caranya seorang mukmin itu, bukan ibarat lalat yang hinggap dan makan sembarang tempat, malah yang kotor sekalipun dan sesudah itu menebarkan penyakit kemana-mana. Bukan ibarat ulat, bila ia hinggap pada daun yang segar, maka tempat hinggapnya jadi gulung dan dihabiskannya, sedangkan dirinya bertambah gemuk. Bukan demikian sikap manusia. Fungsi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memancarkan rahmat di sekitarnya, rahmatan lil alamin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat dijadikan untuk manusia lainnya, yakni kamu anjurkan berbuat kebajikan dan larang berbuat munkar, dan kamu beriman kepada Allah. Surat Ali Imran 100. Begitulah lukisan sifat, posisi dan peranan yang harus dijadikan tujuan hidup dan program hidup bagi kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita ibarat kata ikhwan dalam salah satu sejarahnya, memilih hidup bagaikan nyanyian ombak, hanya berbunyi ketika terhempas di pantai. Tetapi jadilah kamu air bah yang mengubah dunia dengan amalmu dan menyinari zaman dengan cahaya imanmu. Sekiranya kita gali nilai-nilai rohani yang terkandung dalam Al-Quran, akan ditemukan betapa jalan dunia menyatu dengan jalan menuju akhir. Demikian pula dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditemukan adanya kesesuaian dan keserasian antara kedua jalan itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abdibbar. Pelajarilah ilmu karena mempelajarinya karena Allah merupakan tanda khasyat, menuntutnya merupakan ibadah, menghafalkannya merupakan tasbih, mendiskusikannya dan membahasnya merupakan jihad, mengajarkan kepada yang tidak mengetahuinya merupakan sedekah, dan menyebarkan kepada keluarga merupakan ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Begitulah setiap langkah yang kita lalui penuh dengan nilai yang menuju ke jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Asal dilihatkan bahwa langkah tersebut memenuhi tugas hidup ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menciptakan dan memiliki kesetaraan, kebulatan dan keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam ajaran agama, bumi dan langit dalam susunan hidup, upah dan kerja dalam dunia usaha, otak dan kalbu dalam dunia insani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini, hari Id,
hari kembalinya kepada kesucian fitrah kita. Peliharalah kesucian itu dan jangan sampai ternoda. Jangan sediakan diri kita tempat berjumpa-jumpunya keadilan dan kezaliman, tempat berkompromi antara takwa dan durhaka, tempat bertemunya mata rantai antara hak dan kebatilan. Mari mengisi jantung dan hati kita dengan ruh yang semurni-murninya, membasmi sifat munafik bermuka dua. Mari meresapkan rasa iman sedalam-dalamnya dengan menjauhkan diri dari ingkar dan kubur. Mari mengembalikan kesucian fitrah yang dengan bermohon ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita, dan mari kita saling bermaaf-maafan, bersalam-salaman untuk menciptakan rasa hidup damai sepenuhnya sepanjang masa. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Amin. من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفر